Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Dindarsati, NIM B100190519 dari kelas Mengingat Kemasan G. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal ketiga saya. Yang pertama yaitu dengan judul Consumer Adoption of the Uber Mobile Application, Insight from Diffusion of Innovation, Theory and Technology Acceptance Model. Pada jurnal ini ditulis pada tahun 2018. Yang pertama yaitu introduction. Ekonomi berbagi adalah konsep bisnis yang sedang tren, yang baru-baru ini muncul sebagai model bisnis inovatif, di mana orang-orang secara kolaboratif memanfaatkan sumber daya yang kurang dimanfaatkan dengan cara yang inovatif. Salah satu perwakilan paling khas dari konsumsi kolaboratif yang diadopsi dalam industri pariwisata adalah Uber. Uber menggunakan aplikasi seluler yang menyediakan jaringan online bagi orang-orang untuk berbagi perjalanan dengan menghubungkan pengemudi dan pelanggan independen. Karakteristik unik dari smartphone termasuk diversifikasi kemampuan input, akses internet, dan fungsi kesadaran lokasi. Fungsi unik ini memungkinkan pengemudi dan konsumen untuk menerima informasi real-time dari lokasi pengguna yang memungkinkan mereka untuk berbagi. Selanjutnya, sebuah tinjauan literatur menunjukkan bahwa studi yang sangat terbatas telah meneliti perspektif konsumen dengan pengecualian beberapa studi terbaru. Selanjutnya, metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan inovatif dengan mengintegrasikan teori difusi inovasi untuk memahami karakteristik tertentu dan model penerimaan informasi atau TAM untuk mengenali faktor yang mempengaruhi penerimaan informasi baru. Penelitian ini melakukan survei dalam 2 fase. Dengan studi percontohan menggunakan sampel keilmuan mahasiswa, diikuti dengan studi utama melalui Amazon Mechanical Turk. Selanjutnya, result. Pada hipotesis-hipotesis yang telah disebutkan menunjukkan hasil yang signifikan pada kegunaan yang dirasakan dan kemudahan yang dirasakan pengguna. Lalu, akan membuat konsumen memiliki niat untuk adopsi. Selain itu, pengguna juga merasakan keuntungan ketika menggunakan aplikasi Uber. Discussion. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ketika konsumen memperhatikan bahwa ada keuntungan relatif, kompatibilitas, observabilitas, dan pengaruh sosial dalam menggunakan aplikasi seluler Uber, mereka secara positif mempengaruhi PU dan PEOU dari aplikasi seluler. Di sisi lain, ketika konsumen merasakan kerumitan dalam penggunaan aplikasi mobile Uber, hal itu berpengaruh negatif terhadap PU dan POU dari aplikasi tersebut. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa PU dan POU yang tinggi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap sikap konsumen terhadap adopsi aplikasi mobile Uber. Juga penelitian ini berkontribusi pada literatur sebelumnya dengan menambahkan faktor sosial, pengaruh sosial pada faktor DIT yang ada. Selanjutnya, jurnal yang kedua yaitu dengan judul Factor Influencing Behavioral Intention Towards Adoption of Digital Banking Service in Malaysia pada tahun 2020. Introduction, dalam beberapa tahun terakhir, perbankan digital mulai mendapat banyak perhatian dari para pembuat kebijakan, bankir, perusahaan teknologi, dan konsumen. Selain itu, persepsi publik tentang layanan perbankan digital yang benar-benar baru di kalangan orang Malaysia tidak dieksplorasi dalam studi sebelumnya. Hubungan antara kinerja produk baru dan orientasi pasar mungkin terkena efek tidak langsung yang potensial dari faktor-faktor lain. Selanjutnya, metode data primer untuk penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur yang diberikan kepada responden. Kuesioner terdiri dari pertanyaan tertutup yang diuji dan diterjemahkan ke dalam 3 bahasa, yaitu Inggris, Cina, dan Melayu, yang sesuai dengan latar belakang multi-etnis responden Malaysia. Survei juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian pertama menilai profil demografi responden menggunakan skala nominal atau ordinal. Sedangkan bagian yang kedua mengukur konstruk inti menggunakan skala Likert 5 poin mulai dari 1 sangat tidak setuju hingga 5 sangat setuju. Untuk pengumpulan data sendiri ada 150 tanggapan valid yang dapat digunakan dan diterima hingga dianalisis
Data dianalisis menggunakan statistical packet for the social science atau SPSS versi 26. Selanjutnya, teman penelitian ini dapat berkontribusi pada literatur adopsi dan penerimaan produk Techfin yang ada di kalangan konsumen Malaysia. Dengan menggabungkan teori TAM dan IDT, penelitian ini dapat berkontribusi untuk memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi niat perilaku konsumen Malaysia untuk mengadopsi layanan perbankan digital. Selanjutnya, discussion. Teori TAM umumnya diterapkan untuk mempelajari adopsi teknologi melalui pemahaman dampak kemudahan penggunaan yang dirasakan dan kegunaan yang telah dirasakan. Misalnya studi tentang penerimaan belanja online, pesan instan seluler, pembayaran seluler, dan adopsi layanan cloud seluler. Menurut Noor dan Fraser, IDT dapat digunakan sebagai salah satu teori paling awal untuk mengeksplorasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemampuan individu untuk mengadopsi teknologi atau inovasi baru saat menjelaskan proses di mana penggunaan menyesuaikan kemajuan teknologi. Kemudian temuan penelitian ini juga mengungkapkan bahwa konstruksi IDT yang dipilih dapat digunakan untuk memprediksi niat orang Malaysia untuk mengadopsi perbankan digital di masa depan. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pentingnya konstruksi kompatibilitas dan observabilitas untuk dipertimbangkan oleh para pelaku perbankan digital sebagai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi adopsi teknologi baru ini sebelum tersedia di pasaran. Kesimpulan dari kedua jurnal tersebut sama-sama membahas tentang adopsi konsumen dan teori atau metode TAM. Ide penelitian yang mungkin bisa saya temukan yaitu analisis pengaruh layanan terhadap adopsi konsumen dalam pembelian pada merek X. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.